Ini adalah riwayat di mana sudah terjadinya cuaca alam. Nah, nanti untuk mengetahui di mana letaknya ada guncangan atau pergeseran bumi, ada simulasinya seperti begini. Nah, awalnya tadi dia di tengah sini kan, nah, tapi keterangan di sini kan Jayapura. Akhirnya dia pindah, letaknya yang aslinya setelah terkoneksi ke jaringan. Kalau hanya dia hidup tanpa jaringan, otomatis nyasar dia punya letaknya di mana, walaupun ada kedetek di sini. Titik koordinatnya terjadinya gempa nanti atau tsunami. Terus di sini juga ada apa? Kan biasa sering-sering kita dapat SMS dari BMKG. Nah, sekarang dari sosial saja sudah dikasih seperti begini. Jadi mungkin tugasnya di sini, operator di sini dia tidak perlu lagi untuk mengirim pesan, tapi cukup dia dikasih untuk mengisi nomor-nomor yang baru terregistrasi. Misalnya kalau di Waropen sini ada yang baru daftar nomor GSM, bisa dilaporkan untuk dari operator dimasukkan lagi ke sini. Jadi dia masukkan ke via grup, jadi tidak masing-masing. Nah, ketika ada terjadi bencana, dia otomatis dia ngirim pesan ke nomor-nomor lokal yang ada di sini. Bukan kita yang mengirim nanti. Nah, jadi tidak operator lagi. Ya, berarti dari dia langsung otomatis ke sini, karena tadi kan saya minta daripada nanti kakak orang ribet untuk ketika ada laporan dari alarm. Nah, ada laporan dari alarm setengah mati, kakak harus jemput lagi satu-satu. Nah, jadi cukup saja ketika ada guncangan atau alarm, kakak cukup tengok saja, oh ada kejadian di sini, titik koordinat di sini. Nah, berarti nanti dia ngirim pesannya itu dari BMKG pusat, tapi bukan dari BMKG-nya. Ya, sebenarnya wajib punya. Kakak tanya dulu, kalau kayak tungku nomor yang seperti mana yang BMKG pusat? Tidak apa-apa, sama, dia akan sinkron nanti. Jadi istilahnya di sini dia punya data statistiknya sendiri. Tapi di sana kan sudah ada, otomatis kan walaupun kejadiannya di wilayah tengah atau wilayah timur atau wilayah barat, tetap dia akan sinkron sendiri. Tapi kalau kejadiannya di Waropen, kakaknya ada di luar, nah otomatis kakak dapat juga. Karena kakak terdaftar di BMKG wilayahnya, misalnya saya Lewi lah, nanti Sirwi ini walaupun sama. Tapi kalau untuk global berarti seluruhnya. Berarti itu dari BMKG sendiri langsung, dari BMKG pusat. Tapi kalau untuk wilayah daerah, nanti khusus untuk yang ini saja, dia otomatis mengirim keluar karena pulsanya terbatas. Nah, apalagi kan pergantian untuk sementara 1 tahun mungkin nanti yang tanggung seperti yang tadi dijelaskan juga, yang ditanggung adalah bersama BMKG provinsi. Nah, nanti setelah berjalan habis kontraknya per tahun, nah dikembalikan ke OPD-nya sendiri, mau dilanjutkan atau ditanggung sendiri. Nah, jadi mungkin kisaran harga pulsa bulanannya seperti yang tadi. Tapi itu juga akan berkurang ketika ada kejadian baru terpakai. Tapi kalau tidak ada, pasti habis bulan dia hanya kena PP-nya sedikit saja. Pasti dari 200.000 dikurang 20.000 saja. Sisanya masuk sekarang itu bulan berikutnya lagi. Tapi habis bulan tetap dilakukan diisi terus. Nah, untuk inputnya seperti begini, mungkin bisa dicoba sendiri lah. Tambahkan saja beberapa nomor yang ada di sini, bisa diisi sendiri. Ini kan bisa diisi sendiri. Maksudnya nanti kita tinggal masuk di sini ya. Iya. Tinggal masuk di sini, langsung ditambahkan saja. Ya, masuk di grup. Saya di grup. Ya. Modifikasi. Nah, di sini toh. Nanti kita tinggal nama, baru tulis nomor. Ketika misalnya ada nomor baru, kita ngisi masuk saja. Iya, tetap di. Jangan jelas masukkan punya. Ya. Nanti diinput saja. Nah, misalnya grup juga tadi saya minta untuk diperpanjangkan, ya perpanjangkan.
ditambahkan, tapi nanti ribet, dia pecah dua grup kan, jadi cukup satu saja. Tapi karena sudah terlanjur dikasih wallpen, jadi tetap yang dikenal adalah wallpen saja. Nah, tinggal dilanjutkan saja dari nomor yang berikut ini, tinggal ditambahkan saja. Jadi misalnya ada 50 nomor atau 100 nomor yang ada di wilayah wallpen itu, tinggal dikasih wallpen. Ini kan semakin banyak mungkin semakin bagus ya. Nah, semakin banyak. Jadi beritanya itu Tahu informasi. Nah, ini mereka hanya bisa ketahui lewat SMS, sedangkan kakak dulu di sini hanya bisa Monitor. lihat trafficnya. Jadi layar ini tidak tidak dijaga 24 jam, tapi disediakan standby saja ketika ada alarm bunyi. Berarti lihat lokasinya di mana. Berarti kayak operator atau petugas lapangan standby atau mengantisipasi. Lagi kita tahu apakah di sekitaran kita atau gimana ya. Mungkin untuk pengisian datanya mungkin seperti begitu. Ya. Mungkin tadi sudah simulasi juga kan. Mungkin itu saja. Ini kakak warna bencana yang tadi tuh. Nah, warna-warna. Kalau gempa itu warna apa? Tsunami. Nah, ini bisa dilihat dari riwayat ini. Riwayat dengan skala guncangannya ini. Nah, mulai dari yang besar, jarak jauh, menengah, sampai jarak dekat. Jarak dekat artinya bukan guncangannya dekat, tidak. Tapi waktunya sudah semakin dekat. Kalau dia masih warna biru atau hijau, berarti waktunya masih panjang. Entah itu walaupun itu titiknya ada di wilayah wallpen atau di laut, tapi masih panjang, masih jauh. Berarti jenjang waktunya masih bisa kita antisipasi lebih jauh. Tapi ketika dia sudah muncul merah, berarti waktunya dekat. Mau antisipasi atau apa itu terserah lah. Nah, ini dia punya riwayat yang sudah ada, jadi bisa dilihat tidak ada lagi riwayat yang baru, tapi ini sudah diikuti riwayat yang ada ini. Ketika nanti ada titik baru lagi, berarti dia akan muncul di sini yang masih putih ini. Nah, kalau merah, kalau kuning ini artinya masih Tengah-tengah. masih menengah lah. Nah, kalau dia sudah warna coklat, berarti riwayat yang sudah pernah kejadian. Nah, kalau yang merah berarti sudah pernah terjadi. Nah, seperti ini. Kejadiannya kan ada di Jayapura. Tadi awal kita nyalakan itu di sini. Tapi karena dia belum update dengan statusnya jaringan, jadi kita lihatnya di sini. Ketika tadi sudah terkoneksi dengan jaringan, nah dia pindah langsung ke letak utamanya. Nah, kita kembali ke Jayapura. Nah, dengan status lokasi yang ada. Terus kembali yang seperti tadi kalau kita tanya, di sini kan kita tidak bisa mendeteksinya, mendeteknya kayak skala bintangnya tidak ada. Nah, dia hanya sebagai soalnya begini saja. Kita hanya pantau seperti begini saja. Tapi ada titik koordinatnya, berarti bisa dilihat dengan buku panduan yang ada. Nah, kode koordinat ini berarti ada di mana? Berarti kita ada di skala mana? Nah, berarti bisa dilihat. Tapi kan tahu langsung, ini keluarnya seperti begini. Bintang gerak. Nah, berarti ini kejadiannya baru beberapa jam yang lalu. 8 hari yang lalu. Nah, kalau di sini, kalau tadi kan dia titiknya baru beberapa jam yang lalu. Tapi kalau sekiranya dia terkoneksi dengan jaringan, oh ini yang tadi, ini Ada data tanggal 9. 1 jam yang lalu. Nah, itu. 1 jam yang lalu. Jadi Jayapura. Jadi hanya bisa terpantau seperti begitu saja. Nah, terus kembali ke koneksi. Dia terhubung dengan via satelit, artinya modem dengan visa. Nah, kembali ke atas. Jadi nanti kita perhatikan, sambil perhatikan di sini, perhatikan juga di atas. Nanti yang menghubungkan statusnya dia online atau tidak ada di sini. Kalau tadinya kan pakai wifi kan? Nah, tapi tadi wifi-nya sudah saya matikan. Berarti kakak hanya bisa pantaunya itu di sini. Kalau di sini dia tercontengnya tanda seru atau tanda tanya, berarti status internetnya offline. Nah, berarti indikatornya ada di atas modem itu, yang menghubungkan display ini ada di modem itu. Nah, berarti status modemnya kalau lampunya nyala semua, berarti masih ada koneksi internet. Tapi kalau lampunya nyala semua, di sininya tanda tanya, berarti masalah server. Nah, kita tunggu saja waktunya.
Terus ini kan modemnya via VSAT kan. Kalau cuaca alamnya mendung gelap, berarti otomatis dia menurun kan. Nah, jadi 50 saja. Nah, terus bisa dipantau juga dari via pingnya. Nah, bisa diketahui juga dari situ. Jadi ada ping koneksi internetnya. Nah, Terus misalkan apa lampu mati, apakah itu maksudnya nanti itu dia begitu kita kasih nyala kembali dia akan normal sendiri atau ada Dia normal normal sendiri. normal sendirinya? dia kan sudah terhubung ke UPS kan. Iya, yes. Ketika ada pemadaman serentak, ini kan kalian Iya. otomatis yang kakak dulu jaga adalah UPS-nya. Ketika pemadaman dia akan baterai ini dia hanya bisa bertahan 15 menit saja. Langsung genset terus jalan. Nah, artinya jangan dibiarkan sampai 15 menit. Kalau Ketika listrik mati 5 menit itu sudah usahakan untuk matikan saja. Karena ketika listriknya kembali menyala, tidak perlu lagi kita nyalakan. Dia sendiri connect. Dia sendiri otomatis dia nyalakan ini semua. berarti ini kita kasih mati atau Yang mana? maksudnya kita yang tombol ininya Nggak perlu dikasih mati. tidak mau? Nah, nggak perlu dikasih mati. Ketika nanti listriknya padam, kakak tidak perlu lagi kasih mati. Biarkan saja. Oh iya. Nah, Yang penting yang dewasa yang dikasih mati. Nah, memang disarankan tidak boleh mati 24 Iya, jam. Tapi tadi kan saya laporkan Kondisi lampu. kondisi lampu di sini dia hanya bisa nyala 12 jam, 6 jam mati. Itu masih kurang berapa sekali. Nah, jadi bisa dikondisikan ketika listrik mati, itu menyesuaikan jam pulang kantor lah di sini. Ya. Iya. Nah, berarti bisa dimatikan saja di UPS-nya. Karena yang sering jebol adalah di UPS-nya. Yang bagi UPS ini dia bisa, apalagi ini kan volumenya tinggi, jadi dia bisa bertahan pokoknya 15 menit saja. Sudah langsung matikan. Jadi ketika tuh kayak masih di kantor, lampu kadang langsung kasih mati saja. Langsung mati Kasih saja. mati nanti kalau ketika lampu nyala dia sendiri yang connect. Kalau lampu menyala dia sendiri nyala sendiri. Tidak perlu listrik nyala, kakak dari rumah sana ke gelap datang ke sana, tidak perlu. Biarkan saja. Berarti Om Jiki harus jaga ketika lampu mati. Dua-duanya kasih mati kan? Iya dulu kasih mati. Kalau yang kecil dia kan terhubung ke modem. Jadi dia punya masa waktunya walaupun dia kecil tapi dia masa waktunya masih lama. Dia kan Bisa 1 jam. Ya, karena di atas kan tidak. Yang mana 15 menit sekarang ini? Yang besar ini. Yang besar ini dia baterainya cuma berapa ampere saja. Per 100 watt. Jadi dia makan daya tinggi. Kalau yang kecil 100 ampere aja walaupun listrik mati dia masih bisa tahan 1 jam. Karena pemakaian adaptornya tidak terlalu besar. Dan kalau ini kan dia langsung power supply, jadi dia makan dua-dua. Seperti begitu. Jadi kalau listrik mati mau dikasih mati dua-dua itu nggak apa-apa, mainkan aja. Oke, sip sudah. Sip. Bisa. Cara input nomornya seperti tadi. Iya. Tidak terlalu susah juga. Jadi ada nomor baru tinggal input Gitu saja. ya. Input di grup saja. Kemarin sebenarnya kalau itu tidak. Saya harus masuk nomor. Saya hanya Bisa diisi sendiri saja. saya hanya apa? Yang pengiriman pesan tapi ternyata kan sudah dari sana. Karena tadi kan agak sedikit ribet juga untuk operatornya itu di sini. Jadi saya minta untuk dikasih dipermudah saja. Oh, ini ada apa? Ini dulu. Ya, ini baru nanti masuk. Nah, dia mau cara ambil ini juga. Ini agak-agak sedikit susah-susah ya. Jadi kalau ketika kandas kebanyakan sentuh-sentuh itu nanti dia nge-lag. Dia tidak dia tidak kayak HP. Nah, sebentar.
Saya kasih kecil dulu.